Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kali ini kita kembali berjumpa pada perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi, dan topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi. Telah disampaikan sebelumnya bahwa organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, tentu saja harus ada pembagian kerja serta kerjasama antara orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Setiap organisasi yang hendak dibentuk, terutama organisasi formal, tentu harus mempunyai cara pandang untuk menentukan bagaimana organisasi bergerak. Kemudian cara pandang tersebut dirumuskan menjadi strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itulah, setiap organisasi harus bisa merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Ketika mendirikan sebuah organisasi, maka para pendiri biasanya akan menggagas impian atau tujuan yang ingin dicapai. Selain tujuan utama, biasanya mereka memiliki gagasan mengenai target-target jangka pendek dan target jangka panjang. Untuk mewujudkan semua itu, perlu ada gagasan tertulis di dalam sebuah sistem manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi dan misi harus dituangkan dalam bentuk tulisan supaya seluruh pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Visi dan misi akan selalu memberi petunjuk kepada organisasi arah mana yang harus ditempuh. Karena itu, jalannya organisasi akan lebih pasti. Dengan visi misi yang baik, organisasi juga diberi kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus, sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukannya berakumulasi pada hasil yang signifikan. Visi misi yang baik memberikan batasan-batasan pembuatan kebijakan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat ditempuh oleh para pemimpin organisasi. Dengan demikian, kesalahan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi akan jauh berkurang. Visi misi yang baik akan memberikan makna terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi. Sebagaimana kita ketahui, manusia yang menggerakkan organisasi pada dasarnya bukanlah mesin. Mereka dapat bekerja sepenuh hati jika memahami apa makna tindakan-tindakan itu bagi organisasi dan bagi keyakinan-keyakinan mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pernyataan dan perumusan visi dan misi yang baik, yaitu visi dan misi yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah memberikan makna terhadap setiap tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, memberikan tantangan jika dikembangkan bagi setiap individu untuk berprestasi. Yang ketiga, selalu menjadi inspirasi untuk lahirnya ide-ide baru, temuan-temuan baru, dan hal-hal kreatif lainnya. Dan yang keempat, menghadirkan suasana organisasi yang kondusif untuk hadirnya semangat hidup dan kegairahan berorganisasi. Suasana seperti ini akan mendorong warga organisasi menjadi lebih produktif tanpa harus merasakan adanya tekanan. Sekarang kita akan bahas mengenai visi. Visi berasal dari bahasa Inggris yaitu vision, artinya melihat atau menghayalkan.
Kaitannya dengan organisasi, visi adalah suatu cara pandang sebuah organisasi terhadap harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi adalah tindakan, kekuatan, kecakapan, atau kemampuan melihat dan memahami untuk berimajinasi dalam mempersiapkan masa depan. Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi adalah rangkaian kata di mana di dalamnya menunjukkan suatu cita-cita, impian, atau tujuan yang ingin dicapai. Setiap organisasi umumnya memiliki visi atau tujuan di masa depan yang merupakan buah pikiran para pendiri organisasi tersebut. Secara ringkas, makna visi adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi adalah cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis. Yang kedua, pengertian visi adalah suatu gagasan yang dibuat secara tertulis tentang cita-cita atau tujuan utama para pendiri suatu organisasi. Dan yang ketiga, visi dibuat dalam bentuk tulisan singkat, jelas, dan fokus yang menjelaskan arah suatu organisasi. Sementara manfaat dari visi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi media untuk menjembatani kondisi organisasi saat ini dan di masa depan. Yang kedua, meningkatkan standar kerja yang lebih baik. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Dan yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab dan etos kerja anggota organisasi. Pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. Oleh karena itu, dalam menentukan visi tersebut, suatu organisasi harus memperhatikan perkembangan dan tantangan di masa depan. Visi yang baik adalah visi yang dapat diketahui, dipahami, dan dihayati oleh seluruh stakeholder organisasi. Karena itu, visi harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, kemudian disosialisasikan kepada semua stakeholder organisasi. Visi yang hanya diketahui dan dipahami oleh para pemimpin, sekalipun dinyatakan dalam rumusan yang baik, tanpa disebarluaskan kepada semua yang berkepentingan, adalah visi yang buruk. Keberadaan visi bagi organisasi mutlak perlu, karena dengan visi, organisasi dapat merencanakan keadaan di masa datang. Telah terbukti dalam kenyataan bahwa organisasi-organisasi yang sukses memiliki visi yang jelas mengenai apa yang ingin dicapainya di masa depan, serta selalu berusaha dengan sekuat tenaga agar visi yang telah dibuat tidak sekedar menjadi slogan belaka, namun menjadi suatu petunjuk yang mengarahkan langkah organisasi untuk mencapai apa yang telah dirumuskan dalam visinya. Visi yang telah dirumuskan dengan baik kemudian dijabarkan lagi menjadi misi organisasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan program organisasi. Sekarang kita akan bahas mengenai misi dari suatu organisasi. Secara umum, pengertian misi adalah segala sesuatu, baik itu berupa strategi atau tindakan, yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi
dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi di mana penulisannya dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya. Secara ringkas, makna misi adalah sebagai berikut. Yang pertama, misi adalah semua penjabaran dari visi suatu organisasi. Yang kedua, misi adalah strategi, tindakan, atau berbagai tahapan yang harus dilakukan suatu organisasi untuk merealisasikan visi. Dan yang ketiga, misi adalah berbagai tahapan yang dilakukan untuk merangsang terjadinya pencapaian visi suatu organisasi. Misi dibuat untuk memberikan arah sekaligus batasan-batasan dalam proses pencapaian tujuan. Manfaat adanya misi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dasar sebuah organisasi. Yang kedua, menciptakan kondisi organisasi yang sehat seperti pada umumnya. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam membuat rencana bisnis. Yang keempat, membantu individu untuk mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kelima, memacu organisasi untuk berinovasi untuk menghadapi persaingan. Yang keenam, membantu individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan visi organisasi. Dan yang ketujuh, memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi sehingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dikontrol dan dievaluasi. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan salah satu hal terpenting yang dituju dalam proses perencanaan. Tujuan organisasi atau juga disebut sasaran atau target adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Definisi tujuan berbeda dengan visi dan misi. Pernyataan tujuan menguraikan dengan tepat apa tingkat kinerja yang harus dicapai dalam domain yang dipilih dan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh siapa untuk mencapai tujuan. Perumusan tujuan tersebut semestinya nyata dapat diraih. Artinya, pernyataan tujuan merupakan pernyataan operasional yang memungkinkan akan dapat dijalankan. Tujuan yang ditetapkan pada suatu organisasi harus didasarkan rasa keadilan di dalam organisasi tersebut. Penetapan tujuan berpengaruh terhadap sikap anggota organisasi terhadap pekerjaan yang berikutnya dapat memberikan yang berarti bagi pencapaian dan efektivitas organisasi. Namun demikian, bila tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi mengabaikan dasar keadilan, maka dapat mengakibatkan efek negatif bagi organisasi tersebut. Tujuan yang ditetapkan tanpa berbasis pada perilaku yang seksama, sensitivitas, menghormati, konsisten, bebas dari kepentingan diri, jujur, dan etika menyebabkan rendahnya tingkat komitmen, prestasi kerja, kepuasan kerja, dan kerjasama antara anggota organisasi. Baik, topik kita mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.